Kata Imam Ghazali, ya, apabila orang yang menganggap dia telah makrifat kepada Allah, telah sampai kepada Allah, tak wajib dia salat, tak wajib puasa Ramadan, tak wajib haji, maka orang itu, kata Imam Ghazali, dibunuh lebih afdal daripada membunuh 1000 orang kafir. Wah, bingung kat saya ni. Macam mana dia bisa ninggalkan salat? Saya tanyalah dengan guru saya, masih hidup, Ustaz Abdul Rahman. Syekh, apa maksud perkataan Imam Ghazali ini? Kalau orang mengaku sampai mengenal Allah, tak salat, maka membunuh dia lebih baik daripada membunuh 1000 orang kafir. Hina betul? Ya, kata dia. Kata beliau, betul. Orang kafir dia sesat walaupun 1000 kerana tidak dapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga malam ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Dia kata hikmah berikutnya, la tashab man la yanhiduka haluhu. Janganlah kau berteman dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan engkau kepada Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan juga jangan berteman dengan orang yang perkataannya tidak menuntut engkau untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah persahabatan ya, pertemanan. Dalam tasawuf ini termasuk hal yang sangat mendasar nih. Ya, perjalanan kita bisa terhambat untuk dekat kepada Allah kalau salah memilih teman. Ya. Nah, di sini dikatakan jangan bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan kepada engkau. Dan juga perkataannya tidak menunjukkan engkau lebih taat. Nah, orang-orang yang membangkitkan engkau keadaannya, jadi perihal orang tersebut bisa membangkitkan engkau kepada Allah. Yang orang itu apabila dilihat engkau ingat Allah. Orang-orang macam ini ada, tetap ada. Dari kondisi badannya, perkataannya, arahnya mengantarkan kita untuk ingat Allah. Maka berbahagialah orang yang wajahnya kalau dipandang orang ingat Allah. Makanya tidak masalah letak foto ulama, tidak masalah. Guru-guru kita letakkan di rumah, boleh kita pandang wajahnya, tetap ingat Allah. Daripada foto artis, ya tambah jauh tuh. Saya pernah naik rumah orang foto artis banyak di rumah. Nah, ya ada perbedaan mandang ulama lain, ya karena ingat agama.
Nah, apalagi ulama itu masih hidup, kita berkumpul dengannya. Waduh, lebih lagi itu. Ya, lebih kuat membangkitkan kita untuk ingat Allah. Faqad kunta fi halil ghaflah, maka kadangkala engkau dalam keadaan lalai. Ya, kita biasanya lalai. Nah, falamma ra'aitahu nahadha haluka ila al-yaqظah, maka tatkala kau melihat orang itu, makanya engkau jadi ingat, sadar. Nah, kita lalai nih, ketemu orang macam ini, alhamdulillah membangkitkan kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini pahala mengalir. Dia diam saja datang pahala. Kenapa? Orang melihatnya naik semangat orang untuk ibadah. Nah, jadi ulama macam ini diam saja pahala mengalir, apalagi ibadah. Ya. Nah, kemudian falamma au kunta fi halati raghbah, atau juga engkau dalam keadaan gandrung dengan dunia, asyik dengan dunia, sibuk dengan dunia. Falamma ra'aitahu nahadha haluka ila zuhdi, tatkala kau melihatnya lalu berubah, yang tadi gandrung dengan dunia jadi zuhud. Tahu zuhud? Jadi kecintaan dunia tu berkurang karena mandang wajah dia. Makanya sahabat, makanya kita belajar tasawuf ni, bayangkan sahabat, oh mantap dia, hari-hari mandang wajah Rasulullah SAW. Gimana mereka tak kuat agama mereka? Nah, bangkitnya kuat keadaan mereka. Nah, au kunta fil halatil istighal bil ma'siyah, atau kadang juga engkau dalam keadaan sibuk dengan maksiat, masih tergelincir dalam kesalahan. Falamma ra'aitahu nahadha haluka ila taubah, begitu mandang wajahnya, menjadikan engkau bangkit untuk senantiasa taubat, hari-hari istighfar. Kenapa? Terbantu ingin taubat kepada Allah kena melihat wajah orang tersebut. Saya ini mohon maaf, saya meninggalkan kekeliruan, kesalahan itu karena melihat wajah ulama, kumpul dengan ulama. Jadi tidak mudah hidayah. Kadang-kadang hidayah kita ni kena kumpul sama ulama, memandang wajah dia, lalu kita kembali kepada Allah. Jadi perubahan saya ini berangkat dari itu. Ya, kena ada ulama yang datang. Pas kebetulan saya tak bisa menghindari, ketemu beliau, perkataannya selalu menyentuh hati. Kalau kita pun tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akunta bi halatil jahli bi maulaka, atau juga kau dalam keadaan jahil, tak kenal dengan Tuhan. Nah, fanahadat ila ma'rifatin man tawallaka wa hakadha. Jadi begitu kumpul dengannya, memandang wajahnya, jadi semakin kenal dengan Allah. Itu namanya ma'rifat. Ya, kenal Allah. Kenapa? Duduk kepada orang yang kenal Allah. Lambat laun kita pun semakin kenal. Oh, begini Tuhan. Karena saya kumpul dengan beliau tu, ya, begitu kumpul, yang tadinya Allah tu biasa-biasa saja, tapi begitu dia menyebut nama Allah, menguraikan tentang Allah, Allah tu jadi besar bagi kita. Nah, itu hebatnya tu. Omongan dia jadi bangkit semakin kita, ya Allah, jadi besar Engkau ya Allah, karena omongan dia. Itu hebatnya orang-orang macam ini. Ya. Dan itu memang tak bisa dipungkiri. Nah, jadi jelas bahwasanya walladzi yadulluka 'ala Allahi maqaluhu walladzi takallamu billah. Dan orang ini yang perkataannya menunjukkan kau lebih taat kepada Allah. Kenapa? Walladzi takallamu billah, dia ngomong tu dengan izin Allah, tidak main-main, tidak lagi hawa nafsu. Tapi dia ngomong dibimbing oleh Allah. Itu dikatakan dia tidak berucap kecuali dengan izin Allah. Maka ucapannya pasti masuk ke dalam hati.
Maka ulama menyatakan idza takallama akhadha bi mujami'il qulub. Apabila dia ngomong, menghimpun hati, masuk ke dalam, tak bisa hindar lagi. Semangat pun naik, iman pun meningkat. Makanya orang seperti ini tak bisa dihindari. Walaupun orang ngomong macam-macam, hati kita bisa merasakan. Kalaupun orang memungkirinya, berarti orang itu hatinya penyakit. Kita merasakan omongan dia masuk ke hati kita. Nah, adapun orang itu dengan kesombongan dan penyakit yang kuat, maka Allah belum beri hidayah, omongannya masuk ke dalam hati dia. Ya na'udzubillah. Samalah zaman Nabi dahulu, omongan Nabi itu apa kurangnya? Masih juga Abu Jahal mengingkarinya. Hati-hati kalau hati ditutup seperti itu. Nah, Abu Jahal itu kawan dekat, kawan sepermainan. Tapi hatinya ditutup oleh Allah. Sehebat apapun omongan Nabi, yang sahabat bergetar mendengarnya, untuk Abu Jahal tak tembus dalam hati dia. Nah, ya hati-hati itu, takut kita ini. Nah, saya sekarang merasakan ada guru-guru kita yang luar biasa hati, omongannya, ucapannya. Tapi bagi ikhwan yang ditanam hati kebencian, tak masuk dalam hati dia. Bahkan mencari-cari kesalahan dia. Itu yang saya takut tuh. Ya, itu yang saya takut. Dia punya kelebihan, tak mau tahu dia. Tak mau tahu kelebihan. Kita mengakui kelebihannya, kedekatan dengan Allah, ucapannya dengan ilmu. Tapi karena kebencian di hati, dia tidak mau tahu itu. Wa iyadzu billah. Nah, fa idza sakata an hadaka haluhu ila al-allamil ghuyub. Apabila dia diam saja keadaannya, sudah mengantarkan engkau untuk semakin kenal kepada Allamul Ghuyub, Allah yang mengetahui alam ghaib. Ya. Nah, orang-orang seperti inilah, ya. Kenapa bisa demikian? Fahaluhu yasduqu maqaluhu. Jadi ucapannya sesuai dengan keadaannya. Hatinya takut kepada Allah, ucapannya pun takut kepada Allah. Hatinya cinta kepada Allah, ucapannya pun mengantarkan orang cinta kepada Allah. Jadi sesuai. Tapi kalau orang yang hatinya tak sesuai, ucapannya hambar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Walaupun dia bercerita tentang cinta kepada Allah, tak masuk ke hati orang yang mendengar. Tak masuk dia. Nah, orang yang macam inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ada sebuah hadis ni ya, dari Imam Hakim. Jadi Imam Al-Hakim menyatakan, nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khiyarukum man dzakkara billahi ru'yatuhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, nah, yakni orang yang dilihat ia menjadikan engkau ingat kepada Allah. Betul kan? Kajian kan begitu. Jadi sebaik-baik kalian, maksudnya apa? Sebaik-baik umatku, kata Rasulullah. Yang orang itu apabila ia dilihat mengingatkan orang kepada Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Dan juga ucapannya menambahkan ilmu. Dia berucap, ilmu kita bertambah. Yang kita baca kitab tak bertambah ilmu, tapi ucapan dia satu kalimat masuk ke hati, langsung bertambah ilmu. Wa raghabakum fil akhirah, ya, amaluhu. Dan juga amalnya apabila kau lihat menjadikan engkau rindu ke negeri akhirat. Pandang dia beramal, kita pun jadi beramal, rindu ke negeri akhirat. Tak lagi cenderung kepada negeri dunia ini. Sana semuanya. Kenapa? Keadaan dia itu membawa kita ke sana. Inilah ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah tasawuf. Cari orang macam ini. Adakah orang macam ini? Ada. Guru-guru kita itulah para mursyid,
wakil-wakil talqin yang sudah mencapai ma'rifatullah. Sama itu. Kumpul dengan mereka, membangkitkan kita untuk ibadah. Amaliyah kita sedang-sedang saja, kumpul dengan dia, pengarahannya, ucapannya naik, jadi ingin beribadah maksimal dalam mengamalkan dari amalan guru. Ya, saya mohon maaf jemaah sekalian, kita mulai ke arah sana. Jadi ibadah kita maksimalkan. Kalau dapat murni, kita laksanakan sesuai dengan petunjuk guru. Yang tadinya amalan sunnahnya pas-pasan, guru kan lebihnya banyak, ikut pelan-pelan amalan sunnahnya. Dan begitulah, kita perlu orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang seperti inilah, kata ulama, yaitu guru-guru yang mengantarkan engkau kepada Allah. Man la syaikha lahu wa syaitana syaikhuhu. Siapa orang yang tidak mempunyai guru, maka gurunya syaitan. Jalan kepada Allah tu harus ada guru yang membangkitkan engkau kepada Allah. Kalau tidak ada, maka kau salah jalan. Ya, syaitan yang bisa menggelincirkan kita ini. Nah, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, kata Abdul Abbas menyatakan, kullu man la syaikha lahu fi hadha sya'ni la yufrahu bih. Siapa orang yang tidak ada guru dalam urusan perjalanan tasawuf ini kepada Allah, maka dia tidak akan sukses dalam perjalanannya. Jadi guru itu perannya kuat. Ya, sebagaimana sahabat dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itulah guru sahabat. Kita juga begitu. Ya, guru-guru kita ni yang membawa semangat untuk senantiasa bangkit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai salah memilih teman. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti pendirian temannya. Falyanzur ahadukum mayukhalil. Maka perhatikan salah seorang dari kalian siapa yang dijadikan teman. Ya. Dan saya, alhamdulillah, saya beranjak dari teman-teman yang dulu saya kumpul itu melemahkan iman. Narik diri, itu namanya hijrah. Narik diri. Kemarin pembahasan mengenai hijrah. Hijrah dari negeri maksiat menuju kepada negeri taat kepada Allah. Naik lagi hijrah dari lalai menjadi ingat. Naik lagi hijrah dari alam tubuh menuju ke alam roh. Hijrah kita sekarang. Jangan lagi kumpul dengan orang-orang yang nakal. Ya, di sini apalagi Sahal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah berkawan dengan 3 golongan ini. Siapa? Yang pertama, penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang zalim. Hati-hati. Kenapa nanti rusak iman kita? Penguasa yang lebih baik kita narik dirilah beramal. Ya, penguasa yang zalim ini bisa melemahkan kita ibadah. Ya, bahkan dia memusuhi orang-orang yang menegakkan agama Allah. Sudah kelihatan belum? Ulama-ulama diintimidasi, dicari kesalahannya, ya, bahkan ditangkap dan sebagainya. Hati-hati. Kita khawatir seperti itu. Lebih baik narik diri lah udah. Ya, narik diri lebih selamat. Yang kedua, ahli qira', ahli qiraat yang bermuka-muka. Macam mana nih? Ngomongnya bagus, tapi ayat dimain-mainkan. Ya kan? Ayat dimain-mainkan untuk kepentingan. Ini kita takut. Maka tasawuf dijauhkan yang seperti ini. Hati-hati. Rusak perjalananmu. Kalau dah tasawuf cerita duit, dah tak betul dah. Gagal perjalanan. Benar. Ya. Jadi hati-hati kalau belajar, guru boleh menerapkan tarif. Udah berat dah tu. Ya. Jadi tasawuf ini sesuai dengan tawajuh ilahi. Tak maksudnya kalau ini lepas dari rel ni, dah tergelincir lah kita. Ya, tergelincir. Karena hati-hati masuk pada bab yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Dikatakan mustaswif, ahli tasawuf gadungan. Ini yang bahaya. Mustaswif,
Bukan tasawuf memang, bukan sufi, mustasrif. Ya, tasawuf gadungan. Nah, penampilannya tasawuf, pakaiannya, ya, megang tasbih, bicaranya tentang Allah, tapi di dalam dadanya ular. Ular Pak, dikatakan ulama itu ular dalam dada dia. Yang ini berbahaya, hati-hati. Sekarang ini banyak, ya, banyak sekarang ini. Bahkan dia punya murid banyak, dan sampai kepada kita ini berita beliau-beliau itu. Ya, na'udzubillah wa iyadzubillah. Banyak orang tergelincir. Ya, karena pada akhirnya kita yang datang ni ibadah kita kuat, lambat laun ikut dia jadi lemah. Akhir ceritanya lalu melemahkan syariat. Hati-hati, ini tasawuf gadungan. Ya, tasawuf gadungan. Dan saya dulu ikut kawan duduk sama orang seperti ini. Saya ini tak tahulah, mungkin Allah bimbing kali. Ketemu guru macam ini berapa kali, cuman Allah jaga mungkin. Kalau tak kuat iman, tergelincir juga. Tergelincir ya. Bawa kawan, jam 5 sore, duduk di rumah, dia pakai gamis, megang tasbih. Ini kopi gelas tinggi. Kopi, rokok, pus. Ngomong sampai maghrib. Asyik dia ngomong, Pak. Luar biasa tu. Kadang-kadang saya tengok hebat memang dia ngomong. Murid yang kelima. Asyik. Sampai maghrib. Saya udah gelisah dah ni. Azan udah selesai. Nah, terus saya biarkan. Mungkin sebentar lagi lewat waktu 15 menit. Akhirnya 6:30. 6:30. Setengah jam lagi habis maghrib ni. Saya pun ngomong, guru, panggil guru lah. Macam mana? Panggil guru. Ini waktu maghrib pendek, udah setengah jam lewat. Kapan kita salat? Kalau kau mau salat, salatlah, kata dia. Guru, nanti kau akan paham, kata dia. Udahlah. Ngomong lagi. Lihat jam 7 kurang 15. Wah, 15 menit lagi habis dah ni. Guru, hampir waktu selesai. Aku dah bilang, nanti kau akan paham, kata dia, ilmu ini. Maksud guru, kau belum sampai, kata dia. Itulah kalimat belum sampai. Akhirnya, maaf, saya duluan salat dulu ya. Silakan salat, saya salat. Salat saya di rumah dia tu, tengah rumah lagi. Dah masih ngobrol, saya salat di situ. Salat saya, ini bahaya ni. Jam 7 sebentar lagi. Saya pun berwudu, selesai wudu apa ini, jam 7 kurang 10 saya salat. Allahu Akbar. Tak lama saya salat, masuk waktu Isya. Saya sambung lagi Isya. Dia masih ngobrol tu. Isya saya sambung lagi. Akhirnya setelah saya salat, saya duduk lagi. Hati saya menggelitik. Dah saya bilang, soal adab lah saya. Kenapa tak salat guru? Ini Isya sudah masuk, berarti maghrib tinggal. Kau ni tak faham, kata dia. Marah dah dia tu. Kalau kau dah sampai pada waktunya, kau tidak lagi mempermasalahkan mau salat atau tidak, itu bergantung Allah. Oh, begitu. Bingung enggak saya? Dahlah. Akhirnya saya permisi lah. Permisi guru, saya mohon maaf, ini udah jam 8 atau lagi setengah 9. Saya permisi, mohon maaf kalau saya kasar. Saya bilang, tak masalah, kata dia. Nanti kau akan tahu, kata dia. Pulanglah saya ke rumah. Saya baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Oh, situlah saya dapat Ihya Ulumuddin. Waktu itu terjemahan saya buka. Buka kitab Imam Ghazali. Katamu di situ, kata Imam Ghazali, ya, apabila orang yang menganggap dia telah makrifat kepada Allah,
telah sampai kepada Allah, tak wajib dia salat, tak wajib puasa Ramadan, tak wajib haji, maka orang itu, kata Imam Ghazali, dibunuh lebih afdal daripada membunuh 1000 orang kafir. Wah, bingung kat saya ni. Macam mana dia bisa meninggalkan salat? Saya tanyalah dengan guru saya, masih hidup, Ustaz Abdul Rahman. Syekh, apa maksud perkataan Imam Ghazali ini? Kalau orang mengaku sampai mengenal Allah, tak salat, maka membunuh dia lebih baik daripada membunuh 1000 orang kafir. Hina betul? Iya, kata dia. Kata beliau, betul. Orang kafir, dia sesat walaupun 1000 kerana tidak dapat hidayah. Ini satu orang ini bisa menyesatkan lebih dari 1000, kata dia. Bayang, baru saya faham. Oh, tak betul lah, kata dia. Saya sampaikan sama beliau tentang orang ini. Ini orang, kata dia bilang, dia berguru dengan 2. Hawa nafsu, syaitan. Syaitanlah guru dia. Betul lah tadi ini. Siapa yang tak punya guru, maka gurunya syaitan. Ciri-ciri syaitan melemahkan ibadah. Selesailah bawa saya faham. Oh, dah. Apalagi sekarang, tambah faham betul saya. Jadi hati-hati. Kalau tidak mampu menghadap orang seperti ini, lebih baik lari. Sebagaimana kita lari dikejar singa. Benar. Tak usah lagi dengar, sudah tinggalkan. Maka kita perlu guru yang bisa membimbing kita untuk dekat kepada Allah. Cari kawan yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang lebih baik. Jadi hati-hati, ya, orang tasawuf gadungan ini banyak sekarang. Ya, apa kepentingan dia? Al-fulus tuhin nufus. Oh, fulus tuhin nufus. Saya dapat dari guru saya dulu, al-fulus tuhin nufus, kata dia. Duit itulah yang menghidupkan jiwanya. Oh, gitu. Ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujung duit. Ya, jadi hati-hati jemaah sekalian. Kenapa saya wanti-wanti memang jangan tergelincir. Ya, kerana sekarang ini maklumlah, ilmu instan paling banyak, ilmu paling cepat. Ya, tapi cari kawan yang istiqamah di jalan Allah, mengajak kita ibadah, ikut Al-Quran dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ikut guru-guru yang istiqamah di jalan Allah. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, insyaAllah pertemuan akan datang sama, masih mirip-mirip pembahasannya yang mengenai pertemanan.